Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa berkesempatan bikin video lagi setelah ternyata udah sekitar 3 bulan aku nggak bikin video. Akhirnya aku bikin video lagi, dan ini adalah hari pertama Ramadan. Aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kali ini berjalan dengan lancar, sehat semuanya, stay safe, stay at home. Kalau misal nggak perlu-perlu banget jangan keluar. Tapi kalau misal buat kalian masih kerja, tetap semangat niatkan ibadah. Semoga berkah. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku yang melakukan kesalahan saat melakukan clear skin diet, yang itu akibatnya fatal banget, yaitu muka aku breakout parah banget, dan bisa dibilang ini adalah breakout terparah yang pernah aku alami. Oh iya, aku lagi sariawan, jadi maaf kalau misal nanti ada beberapa kata yang aku pebelibet gitu ngomongnya, atau nggak terdengar dengan jelas kayak gitu, karena sakit banget sariawannya di lidah. Oke, langsung aja. Jadi kalian pernah inget nggak kalau misal aku tuh pernah bikin video cara menghilangkan jerawat dengan clear skin diet? Ya, jadi waktu itu ceritanya gini. Aku itu jerawatan karena salah makan. Kan aku punya alergi. Aku salah makan, terus aku tumbuh jerawat tuh 2-3 gitu, sedikit deh pokoknya. Terus ada beruntusan juga kecil-kecil. Akhirnya aku baca-baca, bagus nih clear skin diet, aku juga kayaknya bisa sehat, berat badan aku juga bisa turun kayak gitu. Nah, aku akhirnya melakukan clear skin diet, dan aku hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang aku olah sendiri, dan itu makanan-makanan sehat. Dan aku nggak makan fast food, nggak makan makanan yang beli di luar, nggak makan jajan, nggak makan goreng-gorengan kayak gitu. Tapi sebenarnya menunya mungkin bisa beragam, tapi karena aku kurang kreatif mungkin ya, jadi tuh aku cuma makan salad sayur. Salad sayurnya itu pun aku rebus sayurnya, terus aku pakai selada juga, tapi kalau selada nggak aku rebus. Abis itu aku kasih mayonaise, terus aku juga makan buah, sama aku makan minum air putih. Udah, itu aja setiap hari aku makannya itu. Nah, 2 minggu berselang itu tuh hasilnya bagus banget, kulit aku jadi halus, dan jerawat aku tuh bener-bener mereda banget, drastis gitu. Akhirnya aku bikinlah videonya. Kalian bisa nonton videonya di channel aku, ada di playlist Beauty Talk. Nah, tapi jelang minggu ketiga, minggu keempat, dan seterusnya, tiba-tiba muncullah reaksi yang sangat tidak diinginkan. Muka aku tiba-tiba dalam waktu singkat tumbuh jerawat banyak banget, bener-bener banyak banget, dan itu besar-besar. Itu tuh bukan beruntusan, tapi besar-besar. Di pipi besar-besar, di dagu apalagi banyak banget, di jidat, dan itu beberapa tuh bernanah. Aku kayak, ya ampun, ini kenapa muka aku kayak kaget banget, karena itu dalam waktu singkat gitu. Aku tiap hari kan ke kantor, terus tiap ketemu orang di kantor itu pasti nanya, sampai aku dikira cacaran. Jadi kayak ada yang nanya, kalau ketemu, Nuri kenapa mukanya kena cacar ya gitu. Ada yang lagi yang nanya, Nuri alergi apa. Ada lagi yang nanya, Nuri habis pakai skincare abal-abal ya. Hah? Aku sampai kayak, enggak, aku nggak pakai apa-apa kayak gitu. Dan sejak saat itu aku benar-benar stop pakai make up. Nggak stop banget sih, aku masih pakai bedak tabur kalau ke kantor. Jadi aku ke kantor itu cuma pakai sunscreen atau pelembab sama bedak tabur. Aku nggak pakai BB cream, foundation, dan kawan-kawannya bedak palet itu aku nggak, semuanya nggak. Aku bener-bener cuma pakai itu aja. Aku juga meminimalisir penggunaan skincare, dan aku memberikan waktu untuk kulit aku tuh bernafas gitu. Tapi tetap aku makan yang kayak tadi tuh tetap berlanjut. Jadi asupan pangan aku yang clear skin diet itu tetap berlanjut, karena menurut aku nggak mungkin dari pola makan. Aku mikirnya saat itu adalah asupan aku udah baik, menurut aku kayak gitu. Terus aku lanjutin, kok makin parah. Bener-bener aku nggak percaya diri banget. Dan waktu itu aku mau ada acara penting. Waktu itu aku mau lamaran, jadi aku memutuskan untuk konsultasi ke dokter. Karena ini nggak bener nih, karena aku mikirnya pola makan aku sehat, aku nggak begadang,
Aku nggak makan goreng-gorengan kayak gitu, aku nggak pakai kosmetik yang berlebihan, aku nggak pakai skincare yang ganti-ganti atau gimana. Jadi aku ke dokter, konsultasi, dan aku dapat insight kemungkinan tubuh aku mengalami detoksifikasi yang menyebabkan munculnya jerawat di kulit aku, karena asupan aku saat itu adalah hanya sayur-sayuran, buah, dan air putih. Dan itu aku lakukan secara mendadak gitu, jadi langsung boom gitu, nggak aku kasih pemanasan dulu gitu loh. Jadi kayak langsung aku makan itu, berhenti makan yang lainnya kayak gitu. Mungkin tubuh aku kaget. Dan setelah berjalan minggu ketiga dan seterusnya, itu aku mulai merasakan tubuh aku nggak benar karena tadi jerawat-jerawat itu. Terus proses detoksifikasi itu ternyata mungkin bisa terjadi di tubuh aku. Jadi aku disarankan untuk memperbaiki pola konsumsi pangan aku. Kenapa sih proses detoksifikasi itu bisa menimbulkan jerawat? Jadi aku kan tadi mengkonsumsi pola makan yang tidak seimbang dan secara ekstrim kan. Nah, ternyata kebutuhan nutrisi di tubuh aku sangat mungkin tidak terpenuhi. Nah, tidak terpenuhinya nutrisi harian pada tubuh kita itu akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang dapat memicu timbulnya jerawat. Jadi dari situlah jerawat-jerawat itu muncul. Nah, selain itu, ketika tubuh kita mengalami proses detoksifikasi, maka beberapa organ tubuh seperti liver, ginjal, saluran pencernaan, sistem limfa, dan juga kulit itu berperan untuk menjadi saluran yang memproses dan mengeluarkan racun-racun pada tubuh kita. Nah, kulit inilah yang kadang kita nggak sadar. Kalau misal tubuh kita sedang mengalami detox, maka selain mengeluarkan keringat yang banyak, kulit juga akan berperan untuk membuang racun dari dalam tubuh. Jadi itulah mengapa jerawat itu bisa muncul. Yang aku rasakan, itu tuh aku bener-bener mudah banget keringetan dari wajah, bukan cuma meresap keringetnya, tapi bener-bener ngalir gitu, ngalir dari jidat gitu, ngalir. Aku berangkat kerja itu jam 8:30, dan itu tuh nyampe kantor aku udah keringetan banget mukanya. Dan aku kaget, biasanya tuh aku keringetan palingan di badan, kalau di wajah mungkin cuma ngerembes-rembes dikit gitu, itu tuh keringetan banget. Dan wajah aku jadi mudah banget jerawatan, mungkin karena itu juga kali ya, keringat terus debunya nempel kayak gitu, jadi mudah nambah jerawat tuh, mudah tumbuh kayak gitu. Itu juga bisa jadi faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat. Oke, setelah itu apakah yang aku lakukan dan apa yang bisa kalian lakukan kalau misal kalian mengalami hal serupa? Yang pertama tentunya aku mengikuti anjuran dimana aku harus menyeimbangkan pola makan aku. Aku tetap makan sayur, tapi sayurnya kayak yang sayur yang diolah seperti sayur bayam, sayur sop, sayur asam, sayur bening. Sayur bening sama sayur bayam mirip ya, kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi sayuran-sayuran yang pakai bumbu lah bisa dibilang. Terus aku juga makan ayam, ati, daging, tapi aku nggak makan yang goreng-gorengan. Paling ya ayam goreng, cuma nggak yang gorengan kayak beli di jalan kayak gitu, aku nggak, aku masih menghindari itu. Tapi setidaknya aku lebih seimbang pola makannya. Nah setelah itu aku baca di artikel juga ada yang menyarankan untuk menggunakan clay mask, karena clay mask itu dapat mengangkat racun-racun yang ada pada kulit dengan cepat. Tapi aku tidak mengikuti saran itu, karena sebelumnya aku pernah coba pakai clay mask dan aku nggak cocok, aku beruntusan. Jadi karena aku nggak cocok sama clay mask, jadi aku nggak pakai clay mask. Nah cara lain yang aku lakukan yaitu aku cuci muka pakai air hangat. Jadi aku suka ketika jerawatan tuh aku cuci muka pakai air hangat karena aku merasa lebih rileks. Mungkin kulit jadi lebih kering, tapi kan bisa pakai pelembab ya. Tapi aku ngerasanya lebih rileks, dan itu juga bisa melancarkan peredaran darah kita. Jadi sambil dipijit-pijit gitu mukanya. Nah, jadi menurut aku clean skin diet mungkin bagus, tapi tetap ya pola konsumsi pangan seimbang itu harus, karena mungkin nih di aku yang kelihatan baru kulitnya aja, tapi bisa jadi anggota tubuh aku yang lain juga sebenarnya protes karena aku makannya nggak benar kayak gitu. Dan alhamdulillah hikmahnya adalah dengan munculnya jerawat itu aku jadi sadar aku nggak boleh gini terus, karena kasihan badan aku, pola konsumsi pangannya tidak seimbang kayak gitu. Dan waktu itu aku turun drastis, aku turun 4-5 kiloan gitu. Oke. Aku sarankan kepada teman-teman kalau misal kalian mau melakukan clean skin diet silakan, tapi tolong kalian tetap pertahankan pola konsumsi pangan seimbang. Kalian bisa makan ayam rebus kayak gitu, daging rebus,
kacang-kacangan rebus. Intinya pola konsumsi pangan seimbang itu harus kalian harus kalian konsumsi karena itu penting untuk kesehatan kita. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau kalian mau tanya atau koreksi bisa di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.